ya. Kita niatkan semuanya karena Allah, segala sesuatu karena Allah. Nanti sesuatu kita nggak ngerti, Allah tuh menyembunyikan keridhoannya pada setiap amal yang dibuat hambanya. Maka ya kita mulai dari yang kecil-kecil ya. Kayak tadi Umam Majid hobinya bersihin masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana habibana Muhammad. Kalau mendengar nama Rasulullah maka kita bersolawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana habibana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam tasliman katsiran katsiran. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala alaihi salatu wassalam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih. Segala puji dan syukur hanya untuk zat Allah. Dia zat Allah yang mempertemukan kita. Jadi bukan karena kita ada waktu luang atau badan yang sehat ya, atau motor yang yang gak kehabisan bensin atau motor yang bagus, yang cc-nya kecil maupun besar, bukan. Namun semata-mata karena pertolongan sinten Pak? Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. Ya. Ini pelajaran yang sangat dasar Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Bahwa selain dan Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk, dan yang namanya makhluk ini tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa pertolongan Allah. Kalau kita mendengar azan berkumandang ada hayas shalah, hayalal falah, maka kita menjawabnya dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini mau kita pahami, mau kita masukkan ke dalam hati ya. Bahwa sungguh beruntung kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mentaati perintah Allah. Yang pertama bisa sholat fardu subuh berjamaah. Yang kedua bisa, kalau kata teman saya, silaturahmi karena Allah. Ya. Ini pertolongan Allah. Kita bisa sholat fardu subuh berjamaah, kita bisa silaturahmi karena Allah. Ini pertolongan Allah, dan kita ditakdir untuk bisa berbuat baik seperti ini ya. Semoga sampai akhir hayat kita juga kita ditakdir bisa mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin ya. Ini kita sangat bersyukur ditakdir sama Allah bisa berbuat ketaatannya. Kalau kita bersyukur, Allah berjanji akan ditambah nikmatnya. Yuk semuanya kita sekarang mengucap alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Semoga dipandang Allah silaturahmi karena Allah ini ya. Yang dalam mafhum satu hadis qudsi disebutkan, wajib cintaku kata Allah buat orang yang saling bersilaturahmi karena Allah. Allah mewajibkan cintanya buat orang yang saling berziarah, bersilaturahmi karena Allah. Dan wajib cintaku kata Allah buat orang yang saling bermajelis karena aku, bermajelis karena Allah. Kalau kata Syekh Umar bin Hafiz Hafizahullah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya setiap hari itu ada 360 kali.
Nah, ini Allah telah mewajibkan cintanya buat orang saling berziarah karena Allah. Maka gunakan momen ini yang Allah mewajibkan cintanya, saling bersilaturahmi karena Allah, saling bermajelis karena Allah. Kita langitkan apa itu? Kita panjatkan doa-doa terbaik kita. Nah, dalam hati Allah juga tahu apa doa baik kita, hajat-hajat kebaikan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib cintanya buat orang saya berziarah karena aku, bermajelis karena aku. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT akan kami bahas sedikit semoga singkat, padat dan jelas dan bermanfaat, berkah untuk kita semua di rumah. Amin. Syarat diterimanya satu amal salah satunya adalah apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu bisa ikhlas kalau dia itu mengenal Allah dengan baik. Allah besar di dalam hatinya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah dalam hatinya, maka dia bisa ikhlas. Namun selama masih ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah bisa ikhlas. Nah, para ulama mengatakan, kalau misalnya ada janji Allah, misalnya tadi kita pagi habis sholat fardu subuh tadi baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis subuh atau habis maghrib, maka akan diharamkan dari api neraka. Ya. Namun kita beramal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu digarisbawahi, tebal ya. Kita beramal bukan karena janji Allah. Kita beramal bukan karena janji Allah, bukan karena janjinya. Kita beramalnya untuk siapa? Allah. Beramalnya karena Allah. Janji Allah kita yakini. Namun kita bukan beramal karena janjinya. Kita beramalnya karena siapa? Allah. Janji Allah kita yakini. Namun kalau kita beramal karena janjinya, nah ini satu apa? Nggak tahu namanya meme, nggak tahu namanya apa. Namun banyak orang itu pergi ke umroh, pergi ke Haramain, pergi ke Raudhah, baca ayat kursi banyak-banyak. Katakanlah dalam tanda kutip pengen jadi pejabat. Setelah jadi pejabat, kursinya dapat, ayatnya hilang. Karena beramal bukan karena Allah, beramalnya apa? Karena janji Allah. Setelah dapat janjinya, setelah dapat kursinya, ayatnya hilang. Nah, naudzubillah min dzalik wa idzubillah. Maka sungguh bodoh kalau orang itu beramal bukan karena Allah, karena dunia. Karena kalau selain karena Allah pasti karena dunia, karena makhluk. Bahkan kalau orang-orang soleh itu dia beramal karena Allah, bukan karena mencari surga. Kita yakin ya bahwa kalau orang baca ini akan diharamkan dari api neraka, baca ini akan masuk surga. Itu ya janji Allah kita yakini. Nah, namun kita beramalnya karena Allah, bukan karena janjinya. Namun kalau orang ini beramal ya untuk janjinya, untuk apa sih? Untuk perkara dunia. Ya. Nanti ketika yang didapat apa yang dia amalkan ini. Jadi orang beramal kok karena dunia bukan tambah cintanya sama Allah, namun tambah cintanya sama dunia. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu SWT hendaknya kita cermati hati kita betul-betul difilter dengan baik ya. Karena selama hati ini nggak fertil, nggak subur, niatnya nggak karena Allah, hidayah tidak akan pernah bercurah-curah datang ke dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu SWT, maka kita pastikan kalau kita beramalnya karena Allah, janji Allah kita yakin. Kalau kita salah niat, maka kayak saya mau cari Mas Herbert, katakanlah rumahnya tadi nomor 27, namun sampai nomor 25 saya berhenti. Nah, nggak ketemu Mas Herbert. Begitu juga sama, kita dalam beramal karena Allah, namun ya, kita niatnya mau cari Allah. Namun apa? Karena Allah bukan Allah yang paling besar di dalam hati, ya, maka ketika salah niat, maka orangnya akan mendapatkan sebagaimana yang apa dia niatkan. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya salah, ya, maka dia tidak mendapatkan salah niat, salah alamat.
Begitu juga kalau kita beramalnya segala sesuatu yang bukan karena Allah, nanti juga pasti kita akan kecewa pada ujungnya. Nah, maka pastikan Bapak Ibu yang SWT sebelum kita beramal, ya ketika beramal, setelah beramal ini karena Allah. Nah, sebagai penutup nih ceritanya, ada satu orang ada satu orang santri. Kalau ini dia memang ini santri ini ikhlas karena Allah SWT. Ya, waktu itu mau ngasih hadiah Pak Kiainya, ngasih hadiah gurunya. Waktu itu dia punya ketela, punya pohung. Kalau orang Jawa bilang punya pohung, punya ketela. Nah, silaturahmi ke kiainya, apa yang dia punya, harta yang dia punya cuma ketela, cuma pohung. Dia kasihkan hadiah kepada Pak Kiainya karena dia sayang, karena telah mengenalkan dia ini kepada Allah. Maka dengan dia ikhlas karena Allah, memberinya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kemudian diberi ke Pak Kiainya. Nah, Pak Kiainya itu pun akhlaknya Rasulullah, dikasih satu kebaikan, bahkan kalau akhlaknya Rasulullah didolimi dibalas dengan kebaikan. Nah, ini dibalas lagi dengan lebih baik sama Pak Kiai, bilang sama istrinya, Uma, ya kan, itu di belakang kita ini punya apa? Punya ada sapi di belakang. Oh iya, ya udah, akhirnya apa? Dikasih apa? Dikasih sapi ini santrinya. Jadi orang kalau beramal karena Allah tuh Allah pasti akan sediakan sesuatu yang besar pada dia, baik di dunia pun di akhirat. Kemudian ada satu orang lain. Nah, ini sama-sama belajar semua santri. Ini santri juga lagi belajar juga. Wah, Pak Kiai itu orangnya lomo, dermawan, tahu. Orang dianterin pohong, gitu. Dianterin ketela, dianterin pohong, dapat sapi. Kalau aku, ya kan? Kalau aku ngasih sapi, mungkin rumahnya pun dikasih ke aku, ya kan? Niatnya bukan karena Allah, dia pengen mencari sesuatu yang lain. Kemudian dia bawa sapi dikasih ke Pak Kiainya. Kemudian Pak Kiainya bilang, Uma, itu di belakang ada apa? Ada pohon. Ada ketela. Akhirnya ya dapat apa? Kalau orang ini sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini sama Allah tentu dipandang juga dikasih. Itu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah ruginya orang yang dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kecil kalau diniatkan karena Allah jadi besar. Ya, Umar Mahjan ini ada sahabat Nabi yang suka bersih-bersih masjid, ya. Suka apa niku? Bersih-bersih masjid. Suatu hari wafat, ditanya sama Nabi, "Kemana Umar Mahjan?" Udah wafat ya Rasulullah. Sama Nabi didatengin kuburnya, didatengin sama Nabi kuburnya, didoakan. Gimana kalau kita doa orang apa? Allahumma firlaha warhamha. Dapat doa ampunan dari Nabi, dapat apa? Doa supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal yang sederhana namun karena Allah, ya, bersihin masjid, hobinya bersihin masjid karena Allah, dapat doanya Rasulullah. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ya. Nah, ini sudah password, ya kan, untuk dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pastikan makbul ya doanya Rasulullah, ya. Didoakan ampunan, didoakan dapat rahmat. Sementara kan kita sama-sama pahami, orang masuk surga bukan karena amalnya, namun karena rahmat Allah. Ya, kok didoakan Rasulullah semoga diampuni dosanya, dirahmati, ya kan? Sudah mencukupi kebahagiaan dunia akhirat. Nah, maka kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini silaturahminya karena Allah, bersih-bersih masjid, nanti kalau ditakdirkan nanti kembali ke kampungnya masing-masing, kalau ada kotoran di masjid kita pungut karena Allah. Nah, siapa tahu pas di situ pandangan Allah itu turun dengan rahmatnya, ya, itu kita dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Semoga yang sedikit ini manfaat, ya. Kita niatkan semuanya karena Allah, segala sesuatu karena Allah. Nanti sesuatu kita nggak ngerti, Allah tuh menyembunyikan keridhoannya pada setiap amal yang dibuat hambanya. Nah, maka ya kita mulai dari yang kecil-kecil, ya. Kayak tadi Umar Mahjad hobinya bersihin masjid, mungkin nanti kita sampai rumah, ya, sampai kampung kita, nanti kita praktek langsung amal ke apa yang sekiranya bersih-bersih masjid, dibersihkan masjidnya, ya, dilakukan karena Allah dengan mengharap apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga dapat doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ampunan dan doa rahmat, kita dirahmati Allah. Walafumikum, demikian bisa kami sampaikan, semoga yang sedikit ini manfaat dan barokah. Amin. Selanjutnya kami berikan kepada pembawa acara. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz
Salman Al-Jubdawi. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan ibrah dari apa yang beliau sampaikan pada hari ini. Bismillah. Baik, acara saatnya nanti kita akan juga ada sharing dari teman-teman dari Masjid Kelapa.